Hari ini kita akan mencoba mendaki Gunung Patuha lewat Sunan Ibu atau Gunung Sepuh. Sekarang jam 7.56 dengan awal ketinggian di 1756. Kita akan naik ke sekitar 2400-an. Sekarang sudah sampai lagi di pos 1 untuk jalurnya lumayan jelas karena kan dikelola juga sih. Terus vegetasinya untuk di bawah pohon-pohon pinus dengan perkebunan kopi. Oke, sekarang kita mulai sedikit nanjak. Kita istirahat dulu di pos 2 sebentar. Oke, Kang sedayana ada sabar pos? Pos 4. Oh, dari keseluruhan 4 atau 5 pos, kita istirahat dulu di pos 2. Nah, di jalur perjalanan kita ketemu dengan tetangga nih, orang Majalaya juga sama. Ada berapa orang? 4 orang ya. Nah, mereka masih anak SMP dan suka hiking katanya. Kalau saya mau baru pertama ini naik gunung. Olahraga aja biar berkeringat ya. Lanjut lagi. Bentar Bu. Mau Bu, enggak Bu. Setelah pos 4, kita mulai masuk ke kawasan hutan. Untuk vegetasinya cukup rapat. Dan treknya lumayan menanjak. Oke, kita lihat masih jauh atau enggak ke Sunan Ibu dulu sebelum ke Puncak Patuha. Sunan Ibu terus turun ke hutan mati lalu naik lagi ke Puncak Patuha. Ada pohon tumbang. Kita telah sampai di camp area di mana ada lahan yang lumayan luas terbuka dan ada beberapa rombongan juga yang sudah mendirikan tenda. Kita sampai lagi di pos pengecekan tiket di jalur Gunung Sepuh, dimana tiket yang telah diberikan tadi di bawah dicek lagi di sini. Setelah di pos pengecekan tiket, kita lanjut perjalanan lagi, dan informasi yang saya dapat dari petugas pengecekan tiket bahwa tiket dari Sunan Ibu itu hanya sampai ke puncak Sunan Ibu tuh. Kalau mau ke Kawah Putih nanti kita bayar lagi di daerah atas tuh. Terus untuk ke Sunan Ramadan atau Patuha masih ditutup, masih ada polis lain, tapi anehnya masih banyak orang yang bisa ke sana. Kita lihat kita masih bisa ke sana atau enggak. Lanjut, J. Di persimpangan di sini ada petunjuk arah ke Sunan Ibu sekitar 500 meter lagi. Lanjut ambil kiri.
Ya, perjalanan dari puncak pos 4 tadi sampai sekarang full nanjak dengan vegetasi yang terbuka. Jadi disarankan kalau kesini jangan terlalu siang. Dan aturannya juga jam 12 tuh harus mulai turun. Kita masuk kembali ke jalur yang vegetasinya lumayan tertutup, masuk hutan kembali. Hutannya masih sangat rimbun sih, masih sangat rapat. Ini dilarang merokok, dilarang mendirikan tenda. Oke, mendirikan tenda mungkin hanya tadi di jalur pos 4. Di sana ada camp area yang lumayan luas yang bisa menampung banyak tenda. Ini benar-benar sangat indah. Ini di jalur hutan dari perkebunan menuju ke Sunan Ibu. Untuk vegetasinya masih sangat rapat, masih sangat rimbun. Mudah-mudahan alam ini tetap terjaga dan tetap rimbun seperti ini sampai nanti anak cucu kita bisa menikmati keindahan alam ini. Setelah masuk ke hutan, kita sampai di puncak Sunan Ibu. Dengan view Kawah Putih. Mungkin kalau dari peta yang di Adventure Map, kalau kita mau ke Top Malabar ke sana, dari Sunan Ibu kita turun dulu menuju ke hutan mati dan nanti langsung mendaki ke atas ke arah Topatuha. Kita lihat saja, jika memungkinkan kita akan ke Topatuha dan Sunan Rama. Oke. Ini perjalanan menuju ke hutan mati. Kita berjalan di lereng gunung dan di pinggir kita jurang. Di sana ada beberapa rombongan juga yang sedang berjalan. Kita turun menuju ke hutan mati dari Sunan Ibu. Untuk jarak tempuh dari Sunan Ibu ke Topatuha menurut informasi dari kawan-kawan tadi yang mendaki sekitar 40-60 menit tergantung dari visi kita. Nah, ini kita bisa lihat di belakang view Kawah Putih. Nah, ini view Kawah Putih. Oke. Di jalur dari hutan mati menuju puncak Patuha, vegetasinya cukup rapat. Untuk jalur cenderung menanjak dengan dihiasi pohon ngembang. Ini cukup adem daripada tadi di Kawah Mati yang vegetasinya terbuka, panas. Ini tertutup dan udaranya sejuk. Kita masih lanjut
menuju ke Patuha. Ini sih ada beberapa pohon tumbang, kita harus berjalan di bawahnya dan kita masuk lagi ke area hutannya. Menjelang puncak Patuha kita istirahat dulu sejenak. Setelah melalui tanjakan yang lumayan dengan vegetasi yang terbuka, menambah berat perjuangan dari hutan mati menuju puncak Patuha. Oke, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke top Patuha. Ada pohon tumbang lagi, guys. Ya, perjalanan kita ketemu dengan teman-teman baru dari Jelekong ya, dari Jelekong. Setelah berjalan beberapa lama sampai di puncak Patuha 2462 mdpl. Ini sana terlihat puncak Rama dan puncak-puncak dari yang lain. Puncak Sunan Rama vegetasinya tertutup mungkin karena jalur. Karena jalurnya jarang dipakai juga, jadi vegetasinya lumayan tertutup. Jeli melihat jalan setapaknya. Sini lumayan nanjak. Ya. Ini di jalur yang vegetasinya lumayan rapat, kita harus jeli untuk melihat tanda-tanda seperti tali rapia ini, atau bahkan kain yang warna merah ataupun kita berjalan di bibir kawah mati dari Gunung Patuha. Itu di bawah kawah mati dan itu jajaran puncaknya. Oke, kita jalan lagi. Oh, ini puncak dua Patuha. Berjalan sekitar 6 menit kita dari puncak Patuha, kita nyampe di Patuha 2462 mdpl. Dari puncak dua Patuha menuju ke Sunan Rama, vegetasinya sangat lumayan tertutup lah dari sebelum-sebelumnya. Oke, kita harus lebih fokus. Kita terus ikutin jalur setapak. Terus
Sedikit lagi kita nyampai di puncak Rama Gunung Patuha. Oke, kita sampai di puncak Rama Gunung Patuha. Sini terbuka, sangat terbuka, sehingga panasnya terasa terik. Cuman sangat disayangkan plakatnya nggak ada. Oke, dari sini bisa terlihat kawasan puncak dari Gunung Patuha. Nah, tuh tadi top Patuha di sebelah sana. Alhamdulillah, setelah berjalan selama 4 jam 30 menit dengan jarak 10,95 kilo, kita sudah kembali di pos pendaftaran Gunung Sepuh setelah tadi dari puncak Patuha dan puncak Rama. Oke, sampai ketemu di pendakian berikutnya.